Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Siti Aulia. Saya akan mempresentasikan materi kuliah tentang kartografi. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian kartografi itu sendiri, yang kedua peta, yang ketiga lettering, yang keempat simbolisasi dan generalisasi, dan yang kelima pemetaan dan proyeksi peta. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kartografi. Pengertian kartografi. Kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencangkup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni menurut International Cartography Association pada 1973. Oleh ICA telah ditetapkan bahwa kartografi mempunyai lingkup operasional dimulai dari pengumpulan data, klasifikasi, analisa data, sampai kepada reproduksi peta, evaluasi, dan penafsiran daripada peta. Oleh Omerling pada tahun 2007, kartografi diberi pengertian sebagai pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan visualisasinya, dan memungkinkan berinteraksi dengannya yang berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Selanjutnya, kartografi sebagai sistem komunikasi. Untuk melaporkan dan menyebarkan informasi, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan, yaitu antara lain yang pertama bahasa tulis-menulis atau literasi, yang kedua bahasa lisan atau artikulasi, yang ketiga penggunaan angka-angka atau numerasi, dan yang keempat cara grafis atau grafisasi. Selanjutnya, noise merupakan sesuatu yang tidak dapat diharapkan yang dapat terjadi pada suatu proses komunikasi, termasuk pada komunikasi kartografi, yaitu pada pengumpulan data, informasi yang salah atau kurang lengkap, menggunakan konsep yang salah, atau menggunakan klasifikasi yang kurang tepat. Pada pengedit data, memilih data yang salah, pembatasan peta yang salah, serta memasukkan terlalu banyak atau sedikit informasi. Pada pendesain peta, memilih variabel visual yang salah atau salah mendesain simbol. Pada juru gambar, kualitas gambar jelek dan penempatan nama yang salah. Pada pelaksana reproduksi, yaitu hasil cetakan yang jelek. Pada pengguna peta, tidak mendeteksi semua informasi yang relevan dan salah dalam menganalisa atau menginterpretasi peta. Selanjutnya, proses kartografi. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah peta menjadi peta yang terlihat informatif atau map composition. Ruang lingkup kartografi yaitu peta. Menurut ICA, peta adalah suatu penyajian atau gambaran unsur-unsur atau penampakan nyata yang dipilih di permukaan bumi atau benda angkasa, atau penampakan abstrak yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa dan pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Selanjutnya yang kedua, peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani mappa yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Selanjutnya jenis-jenis peta. Berdasarkan isinya, peta dibagi dua, yaitu peta umum adalah peta yang menggambarkan bumi secara umum seperti topografi, korografi, dan dunia. Yang kedua, peta tematik atau khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan fenomena geosfer tertentu. Yang kedua, berdasarkan skalanya, ada peta kadaster atau peta teknik, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan geografi atau peta dunia. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya, yang pertama peta stasioner, yaitu peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya relatif tetap atau stabil. Yang kedua, peta dinamis, yaitu peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya berubah. Yang keempat, berdasarkan tujuannya, peta dibagi menjadi yang pertama peta pendidikan atau education map, yang kedua peta ilmu pengetahuan, yang ketiga peta informasi umum, yang keempat peta turis atau tourism map, yang kelima peta navigasi, yang keenam peta aplikasi atau technical application map, dan yang ketujuh peta perencanaan atau planning map. Next, unsur dan komponen peta. Yang pertama, judul peta.
Yang kedua skala, yang ketiga orientasi atau arah mata angin, yang keempat garis astronomis, yang kelima garis tepi, 6 sumber peta, 7 pembuat peta, inset, legenda, dan tahun pembuatan. Yang ke-11 warna. Warna darat yaitu hijau menandakan ketinggian 0-200 meter dpl, kuning 200-500 meter dpl, coklat muda 500-1500 meter dpl, coklat 1500-4000 meter dpl, coklat berbintik hitam 4000-6000 meter dpl, dan coklat kehitam-hitaman 6000 meter dpl. Warna laut yaitu biru pucat menandakan kedalaman 0-200 meter, biru muda 200-1000 meter, biru 1000-4000 meter, biru tua 4000-6000 meter, dan biru tua berbintik merah 6000 meter lebih. Yang ke-12 simbol. Berdasarkan bentuknya, simbol dibagi menjadi titik, garis, luasan, aliran, batang, lingkaran, dan bola. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif digunakan untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan, dan kuantitatif digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi simbol dataran, simbol perairan, dan simbol budaya. Yang ke-13 ada lettering. Nah, pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas secara tuntas tentang lettering. Pengertian lettering. Lettering adalah sebuah tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital dan kecil, serta tegak dan miring. Faktor yang harus diperhatikan yaitu yang pertama corak atau macam hurufnya, meliputi ketebalan garis dan huruf serta coretan pada awal dan akhir setiap huruf. Yang kedua, bentuk huruf meliputi huruf besar, huruf kecil, kombinasi huruf besar dan kecil, tegak, miring, serta huruf-huruf yang dipakai pada kartografi modern disebut sans serif. Yang ketiga, ukuran huruf dinyatakan dalam istilah point size. Point size memiliki tinggi kurang lebih 0,35 mm. Point size merupakan jarak tepi atas dan tepi bawah. Yang keempat, kontras antara huruf dan latar belakang atau background. Yang kelima, metode lettering atau penanaman atau penulisan pada peta. Yang keenam, penempatan nama atau huruf. Ketentuan penempatan nama. Yang pertama, nama-nama dalam suatu lembar pada peta harus teratur susunannya sejajar dengan tepi bawah peta pada peta skala besar dan sejajar dengan grid atau peta skala kecil. Yang kedua, nama-nama yang tercantum dalam dapat memberi keterangan dari unsur-unsur yang berbentuk titik, garis, dan area. Untuk fenomena yang menggunakan titik seperti kota, bangunan, dan gunung, sebaiknya diletakkan di samping kanan agak ke atas dari unsur tersebut. Fenomena yang berbentuk linier seperti sungai, pantai, jalan, dan batas wilayah administratif sebaiknya diletakkan sejajar dengan unsur tersebut. Sungai yang berupa garis sebaiknya ditempatkan sedikit di atas objeknya, serta fenomena yang memerlukan keterangan luas seperti negara, danau, dan pegunungan sebaiknya penamaan ditempatkan memanjang. Yang ketiga, nama-nama harus terletak bebas satu dengan lainnya dan diusahakan tidak terganggu simbol-simbol lainnya. Yang keempat, apabila nama-nama harus ditempatkan melengkung, bentuk dari lengkungan harus teratur. Yang kelima, nama-nama yang terpusat di suatu titik lokasi harus diatur sedemikian rupa sehingga terlihat tidak terlalu mepet. Yang keenam, atribut kontur ditempatkan di celah-celah tiap kontur di mana penempatan teratur sehingga tiap angka terbaca dan terdapat ada arah mendaki lereng. Yang ketujuh, pemilihan huruf bergantung pada perencanaan kartografer sendiri, akan tetapi jenis-jenis huruf tersebut harus sama pada keseluruhan isi peta. Selanjutnya, metode pada penggunaan lettering. Yang pertama, stick up lettering, yaitu memiliki kelebihannya lebih cepat, tidak membutuhkan keahlian khusus, dan jika posisi huruf atau namanya kurang tepat, masih dapat diperbaiki. Yang kedua, computer assist lettering. Dengan cara ini, peta diberi nama-nama dengan vektor platter atau raster printer. Kelemahan metode lettering dengan komputer adalah pada penempatan nama karena komputer hanya dapat menempatkan nama-nama tersebut secara lurus dan horizontal. Yang ketiga, sistem mekanis dengan tinta.
peralatan mekanis yang membantu pelaksanaan lettering dengan tinta yaitu Leroy, Ricoh, dan Varigraph. Pengoperasian ketiga alat tersebut menggunakan bantuan template dan pena khusus. Dari ketiga alat tersebut, Varigraph merupakan alat yang paling baik karena dapat mengubah bentuk huruf. Berikut ini adalah salah satu jenis dari Varigraph. Selanjutnya, fungsi lettering. Fungsi lettering sendiri adalah tulisan yang berfungsi untuk mempertegas arti dari simbol dalam peta, karena suatu peta yang tidak ada letteringnya disebut peta buta. Yang keempat, simbolisasi dan generalisasi. Simbolisasi peta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana fitur atau objek pada peta divisualisasikan. Simbolisasi adalah proses memilih representasi yang tepat untuk fitur atau objek tertentu pada peta. Generalisasi adalah proses mereduksi jumlah detail sebuah peta dengan cara yang masih penuh arti atau meaningful way. Proses generalisasi dilakukan apabila skala peta harus direduksi. Generalisasi dibutuhkan karena masing-masing peta memiliki skala tertentu yang memerlukan tingkat kedetailan sendiri dan tergantung pada tujuan pemetaan. Next, penggunaan zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out merupakan fungsi dasar dan umum dari WebGIS digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada peta. Perlu kehati-hatian dalam membuat peta dalam bentuk digital. Ketika ada perubahan skala hasil pembesaran zoom in, maka kedetailan informasi wajib bertambah. Faktor yang harus diperhatikan yaitu tujuan dari peta dan penggunaannya. Generalisasi menyebabkan kerugian informasi namun harus menjaga esensi dari isi peta asli. Akurasi geometris dan atributnya harus tetap dipertahankan. Kualitas estetika dipertahankan, hierarki visual harus dipertahankan. Selanjutnya, besarnya reduksi skala, makin besar reduksi, generalisasi lebih radikal dan akan mempengaruhi data asli. Faktor teknis dan manusia juga mempengaruhi proses generalisasi. Faktor teknis termasuk ukuran dan resolusi layar monitor. Faktor manusia meliputi kapasitas dari mata manusia untuk membedakan warna, dan faktor manusia juga meliputi subjektivitas dalam melakukan reduksi dalam proses generalisasi. Next, tipe generalisasi. Yang pertama, generalisasi grafik, yaitu berkaitan dengan komponen geometrik data geospasial yang terkarakterisasi oleh penyederhanaan, penggabungan, dan pemilihan. Yang kedua, generalisasi konseptual, yaitu generalisasi yang mempengaruhi komponen atribut yang berkaitan oleh proses-proses penggabungan, pemilihan, dan sebagai tambahan terdiri dari simbolisasi dan penonjolan. Selanjutnya, proses generalisasi. Proses generalisasi dibagi menjadi 3 bagian menurut McMaster dan Shipp pada tahun 1992. Yang pertama, why, berisi mengapa perlu generalisasi. Yang kedua, when, kapan harus melakukan. Dan yang ketiga, how to, terkait pada peralatan yang dapat mengubah ke komponen geometris dan atribut dari data geospasial untuk menggeneralisasikan secara efektif data peta asli. Selanjutnya pada pembahasan yang kelima yaitu pemetaan dan proyeksi peta. Peta khusus. Peta khusus atau tematik merupakan peta yang hanya menampilkan sebagian permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Karena itu, peta ini disebut dengan peta khusus atau peta tematik. Peta tematik ini juga hanya menampilkan tampilan tertentu yang disesuaikan dengan tema, misalnya kenampakan-kenampakan alam tertentu, baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Next, proyeksi peta. Apa sih itu proyeksi peta? Proyeksi peta adalah cara pemindahan sistem paralel dan meridian pada permukaan yang lengkung pada globe ke bidang datar. Selanjutnya, macam-macam proyeksi peta. Yang pertama, berdasarkan bidang proyeksinya dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi zenital atau azimutal, proyeksi silinder, dan proyeksi kerucut atau konikal. Yang kedua, berdasarkan letak bidangnya ada proyeksi normal, proyeksi transversal atau azimutal, dan proyeksi obelik atau miring. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan ada proses equidistant, proyeksi konformal, dan proyeksi ekuivalen. Yang keempat, berdasarkan sumber sinarnya ada proyeksi geomonik,
proyeksi stereografik, dan proyeksi ortomorfik. Faktor-faktor yang dibaca pada peta yaitu yang pertama kenampakan pokoknya seperti alam, sosial, ekonomi, gunung, kota, jalan, dan hasil buminya. Yang kedua jaraknya, yang ketiga arah, yang keempat lokasi, dan yang kelima ketinggian. Nah, ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk mencari materi tersebut. Nah, sudah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat.